Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assolatu wassalam ala rasulillah. Pagi hari ini Ustazah akan menjelaskan materi yang Ustazah berikan kemarin ya, tentang debit dan kecepatan. Bisa kalian baca pada materi yang Ustazah berikan. Debit adalah kecepatan aliran zat cair persatuan waktu. Jadi debit itu kita mencari cepatnya air mengalir per satuan waktu. Kalau kita mempelajari debit, kalian sudah harus mengerti dulu tentang satuan kecepatan dan satuan waktu ya. Satuan kecepatan dan satuan waktu itu sudah kalian pelajarin di kelas 3 dan di kelas 4. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Oke, kilometer persegi, kilometer kubik. Kalau kilometer, turun dikali 10, naik dibagi 10. Kalau kilometer seperti ini ya bentuknya ya. Kalau ada perseginya, ada angka 2, berarti turun dikali 100, naik dibagi 100. Kalau ada kubiknya, berarti apa? Turun dikali dengan 10, naik dibagi dengan 10. Kalau tidak ada angka di sininya, berarti nolnya 1. Kalau di sini ada 2, nolnya ada 2. Kalau di sini ada 3, nolnya ada 3. Ya. Semoga kalian ada gambaran. Dan diingat-ingat lagi satuan kecepatan dan satuan waktu. Satuan waktu apa? Jam, menit, detik. Kemudian kita langsung masuk ke rumus. Di situ Ustazah bikin segitiga ya. Rumusnya apa? Volume, debit, waktu. Kalau kita mau mencari debit, D, itu rumusnya apa? Volume dibagi waktu. Garis yang mendatar menandakan pembagian. Garis tegak lurus menandakan perkalian. Ya. Ustazah bikin segitiga seperti ini agar kalian lebih paham, lebih mudah caranya mengingat. Kemudian kalau volume mencarinya apa? Debit dikali waktu. Kalau waktu sama dengan volume dibagi debit. Garis yang mendatar itu pembagian, garis tegak lurus itu perkalian. Ustazah ulangin lagi ya, debit. Nih debit di sini nih. Volume, garis mendatar, pembagian dibagi waktu. Kalau kita nyari volume yang di atas apa? Debit, batasannya ini garis tegak lurus berarti perkalian dikali waktu. Kalau kita cari waktu di sini berarti volume dibatasin dengan garis yang mendatar berarti pembagian dibagi dengan debit. Oke. Kalau kalian belum paham nanti langsung japri lagi ke Ustazah ya. Oke, langsung ke contoh soal. Nomor 1. Pipa air mengeluarkan air dengan volume 15 liter tiap menitnya. Berapakah debit air yang keluar dari pipa dengan satuan liter per detik? Oke, di situ udah diketahui volumenya 15 liter. Waktu ya. Waktu itu di sini Ustazah nulisnya T ya, harusnya W ya. Nanti kalian benerin ya biar sama di sana sama dengan rumusnya. W sama dengan 1 menit. 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik. Berarti sampai sini kalian mudah-mudahan sudah mengerti ya. Oke, terus ditanyakan. Ditanyakannya itu debit air D. Di sini Ustazah kok salah nulisnya lagi ya. Itu Q ya, harusnya D ya. Debit sama dengan rumusnya apa tadi? Volume dibagi waktu. Volumenya 15 dibagi waktunya mau dijadiin detik karena di sini mintanya satuannya liter per detik. Jadinya yang menitnya dijadiin detik. 15 dibagi 60 hasilnya 0,25 liter per detik. Maka debitnya 0,25 liter per detik. Oke. Kemudian nomor 2, sebuah ember dipakai guna menampung air yang keluar dari keran.
dan memiliki kecepatan, memiliki debit yaitu 0,5 liter per detik. Jadi air yang mengalir dari keran tadi, keran air itu 0,5 liter per detik. Jika ember tersebut mampu menampung air, mampu menampung berarti itu volumenya. Volumenya 10 liter. Berapakah waktu yang diperlukan? Kalau kita mencari waktu, tadi rumusnya apa? Volume dibagi debit. Di sini nanti kalian benahi ya, di situ Q harusnya D. D sama dengan 0,5 liter per detik, volumenya 10 liter. Ditanyakan waktunya. Kalau kita mencari waktu, tadi apa? Volume dibagi debit. Jadi 10 dibagi 0,5, hasilnya 20 detik. Maka waktu yang diperlukan adalah 20 detik untuk memenuhi ember tersebut. Oke, langsung lagi, lanjut. Ke nomor 3. Sebuah kolam renang diisi dengan air dengan volume 54 meter kubik. Waktu yang diperlukan mengisi kolam dengan memakai selang yaitu 3 jam. Hitunglah liter per detik debit air yang keluar dari selang. Kita cari debit ya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Oke, volumenya tadi 54 meter kubik. Kalian jadikan liter dulu, berapa? 54.000 liter. Kemudian waktu, di sini Ustazah bikinnya T ya. Harusnya W ya, di sini kalian samakan aja. W sama dengan 3 jam. 3 jam sama dengan dijadikan, ini mau dijadikan detik ya. Berarti 3 dikali 3.600 dapatnya 10.800 detik. Ditanyakan airnya, tadi rumus debit adalah rumus debit itu volume dibagi waktu ya. Sekarang kita masukin volumenya ada 54.000 dibagi waktunya 10.800 ya. Hasilnya berapa? 5 liter per detik. Jadi kalian samakan satuannya. Kalau kalian mengerjakan debit dalam bentuk soal seperti ini ya, mau soal cerita, pilihan ganda, apapun isian, cermatin pertanyaannya. Pertanyaannya itu kalian cermatin. Dari satuan berapa dijadikan apa? Harus lebih cermat ya. Oke, di sini ada tambahan dari Ustazah mengenai debit. Ada debit namanya debit andalan ya. Debit andalan. Di situ bisa kalian baca, debit andalan merupakan debit maksimum yang mampu dipakai untuk irigasi. Perhitungan debit andalan bertujuan guna mampu mengoptimalkan sumber air yang dipakai sebagai irigasi. Debit air mampu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Debit air disimbolkan dengan Q. A besar itu luas penampangnya. V itu adalah kecepatan aliran zatnya ya. Kalau yang di debit tadi V-nya volume, kalau yang di bawah itu V-nya kecepatan aliran ya. Ini cukup kalian baca aja. Gak apa-apa. Ini hanya untuk penambahan ya, karena di buku kalian tidak ada. Kemudian kita langsung ke materi kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan waktunya yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan speedometer. Satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Jarak suatu tempat dinyatakan dengan satuan ukuran baku yaitu meter. Jadi jarak itu satuan bakunya meter. Kalau kecepatan itu satuan bakunya kilometer per jam. Kalau waktunya di sini yang digunakan itu bisa jam, bisa menit, bisa detik. Oke. Di awal tadi Ustazah sudah memberitahukan kalau kalian mau belajar debit dan kecepatan, kalian sudah harus memahami satuan kecepatan, satuan waktu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu udah harus kalian pahami. Satuan waktunya apa? Jam, menit, detik, itu udah kalian harus mengerti ya. Di sini sudah Ustazah catetin, bisa kalian pelajarin. Oke, kecepatan. Itu
rumusnya apa? Kita buat segitiga sama seperti tadi. J itu jarak, K kecepatan, W itu waktu. Berarti kalau kita mau cari kecepatan itu rumusnya J per W, jarak per waktu. Kalau kita mau cari jarak berarti K dikalikan dengan waktu, kecepatan dikalikan dengan waktu. Kalau kita mau mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Garis mendatar menandakan pembagian, garis yang tegak lurus menandakan perkalian. Kalian harus cukup diingat-ingat terus ya. Kalian belajar matematika itu nggak perlu menghafal, tapi kalian pahami gimana caranya kalian memahami, bisa menggunakan apa aja, metode apa aja terserah. Kayak Ustazah tadi pakai penanda, terus kalian nadain biar ingat sedikit-sedikit di sini. Biar lebih mudah gitu loh. Kalau belajar matematika kan banyak sekali rumus. Rumus itu perlu dihafal. Kalau Ustazah nggak suka menghafal, jujur aja ya. Jadi lebih enak kalau Ustazah itu membuat cara gimana Ustazah itu bisa hafal, bisa mengerti maksud Ustazah, bisa memahami. Kayak tadi Ustazah bikin segitiga buat memahami rumus itu. Oh, kalau yang mendatar itu dibagi, kalau yang tegak lurus itu dikali, gitu aja. Kalian coba belajar memahami, cari cara gimana kalian bisa lebih mudah memahami rumus-rumus dalam matematika ya. Di sini sudah Ustazah catat ya. Kalau kita mencari kecepatan itu yaitu jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Kalau kita mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Oke, langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Jika kecepatan tersebut diubah dalam satuan meter per detik, akan menjadi... Oke, langsung masuk ke pembahasannya ya. Tadi 54 km per jam mau dirubah menjadi meter per detik. Oke. Kilometer ke meter turun berapa tangga? Hektometer, kilometer, hektometer, dekameter, meter, 10 kali 10, 100 kali 10, 1000, berarti 54 kali 1000 meter. Kemudian di sini ada jam per jam. 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. 1 menit ada berapa detik? Ada 60, berarti 60 dikalikan 60 dapatnya 3600 detik. Kemudian tinggal kalian kalikan 54.000 kali 1000 berarti 54 dikalikan 1000 berarti 54.000. Kemudian tinggal kalian bagi dengan 3600. Hasilnya 15 meter per detik. Oke, untuk soal nomor 2 yang harus kalian kerjakan. Soal nomor 2 itu di pilihan gandanya tidak ada jawabannya ya. Tadi sudah Ustazah Japri, sebagian ke kalian yang belum dapat kunci jawaban yang nomor 2 dan 6 nanti bisa Japri ke Ustazah ya. Itu hasilnya 108 ya, 108 km per jam yang nomor 2 ini. Jawabannya tidak ada di pilihan ganda. Dari soal-soal ini kalau ada yang kurang dimengerti nanti bisa langsung Japri ke Ustazah saja ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Banyak salah itu dari Ustazah ya. Kalau kalian kurang paham nanti bisa Japri ke Ustazah. Maaf videonya dibuat dengan cepat ya. Mengingat Ustazah dari kemarin sudah buat tapi salah-salah terus. Karena untuk membuat video seperti ini itu Ustazah harus menentukan sikon gitu lah ya. Afwan, video yang Ustazah buat baru sekarang Ustazah share ya. Insya Allah Ustazah akan berusaha lebih untuk kalau ada materi langsung ada videonya. Kalau ada materi langsung ada videonya seperti itu ya. Nanti Ustazah usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.